Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Salam sejahtera dan salam sehat. Kasih karunia, pemeliharaan dan perlindungan dari Allah Tritunggal senantiasa menaungi kita semua. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat 13 sampai 14. Dengarkanlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Ketika kita mendengar berita tentang orang yang dimutilasi, atau orang yang dibunuh dengan cara yang sadis, mungkin kita mendengar sambil lalu, sebentar marah, sebentar juga hilang. Tetapi tidak bagi keluarga korban. Keluarga korban akan menuntut keadilan setegak-tegaknya. Sama seperti ketika kita merasa bahwa kita diperlakukan tidak adil. Kita akan marah, kita akan kecewa. Kepekaan terhadap keadilan sudah menjadi natur atau sifat manusia. Setelah Daud berzinah dan membunuh, Nabi Natan mendatangi Daud dan berkata, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu akan mati." What? Bagaimana bisa? Itu keterlaluan. Uria sudah mati karena ditaruh di depan medan pertempuran atas perintah Daud. Batsheba diperdaya dan diperkosa tanpa diketahui suaminya. Bayinya Daud juga akan mati. Tetapi Natan berkata, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu." Hanya seperti itu? Saya akan ulangi lagi Bapak Ibu. Daud sudah melakukan perzinahan dengan Batsheba. Daud sudah memerintahkan pembunuhan terhadap Uzia, suami Batsheba. Daud berbohong. Daud meremehkan Tuhan. Daud telah menghina Tuhan. Daud mencemooh Tuhan. Dan Tuhan hanya menyingkirkan dosanya. Hah? Semudah itu? Tidak mungkin. Kalau saya tidak akan mengampuninya. Terdengar teriakan banyak orang. Di antara banyak orang itu, Bapak Ibu, kita ada di sana, berteriak menuntut keadilan. Kita marah. Tidak mungkin Allah hakim yang adil. Hakim yang adil seperti apa Tuhan itu? Tuhan, Engkau tidak mungkin hanya melewatkan pemerkosaan dan pembunuhan dan kebohongan. Hakim yang adil tidak akan melakukan itu. Kita akan emosi, Bapak Ibu. Itu adalah teriakan seorang yang marah ketika melihat keadilan diinjak-injak oleh kekuasaan. Ini adalah salah satu masalah teologis terbesar bagi Paulus. Sangat berbeda dengan yang dihadapi orang-orang saat ini. Bagaimana Allah dapat mengampuni dosa dan tetap adil? Inilah yang Paulus katakan dalam Roma pasal 3 ayat 25 dan 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
kemarahan yang kita rasakan ketika Tuhan tampaknya mengabaikan dosa Daud akan menjadi kemarahan yang baik jika Tuhan hanya menyapu dosa Daud di bawah permadani. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu, Bapak Ibu. Tuhan melihat dari zaman Daud, selama berabad-abad sampai kematian anaknya Yesus Kristus, yang akan mati menggantikan Daud, sehingga iman Daud pada belas kasihan Tuhan dan karya penebusan Tuhan di masa depan menyatukan Daud dengan Kristus. Dan di dalam pengetahuan Tuhan yang Maha Tahu, dosa Daud dihitung sebagai dosa Kristus dan kebenaran Kristus dihitung sebagai kebenarannya. Dan Tuhan dengan adil melewati dosa Daud demi Kristus. Bapak Ibu, kematian anak Allah sebenarnya cukup memalukan. Dan kemuliaan Allah yang ditegakkan cukup besar. Bahwa Allah dibenarkan dengan mengabaikan perzinahan, pembunuhan, dan dusta kebohongan Daud. Dan juga Bapak Ibu, jangan lupa dosa milik kita. Karena itu Tuhan memelihara kebenaran dan keadilannya yang sempurna, sementara pada saat yang sama menunjukkan belas kasihan kepada Bapak, Ibu, dan saya yang memiliki iman kepada Yesus. Tidak peduli berapa banyak atau seberapa besar dosa Bapak, Ibu, dan saya. Ini adalah kabar baik yang tidak terkatakan. Bapak, Ibu, bawalah dosa dan beban di hadapan Tuhan. Akuilah itu. Mintalah pengampunan dan belas kasihan kepada Dia. Maka Tuhan akan menjauhkan dosa dan menyucikan Bapak Ibu di dalam Kristus. Amin.